Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Fatimah PL, dosen FEB UGM, Department of Management. Kita sudah belajar tentang executive summary, kemudian kita ada company description, kemudian bahkan kita sudah talking about product and services. Saat ini kita belajar the next part dari business plan, yaitu marketing plan-nya. Kalau kita sudah paham dengan eksekutifnya, kemudian sudah paham dengan description-nya, produk dan service-nya juga sudah kita paparkan, maka mau jual kemana ya. Jadi marketing plan ini pastinya juga merupakan bagian yang sangat penting. Oke, tadi executive summary ya, diawali dengan itu, kemudian kita jump into marketing plan. Yang pertama di dalam marketing plan itu adalah kita perlu menyusun marketing plan melalui riset pasar. Ya, kenapa memerlukan riset pasar? Karena dengan adanya riset pasar, kita akan memastikan to make sure you are on track. Bagaimana kita bisa memastikan arah dari pemasaran kita itu pada jalurnya dengan segala kesesuaiannya? Sebab kita menggunakan uncovered data dan to question what the marketing offers. Jadi jangan sampai kita hanya asik dengan diri kita sendiri, asik dengan planning kita sendiri tanpa kita melihat what happen outside of the company. Sehingga di sini uncover data, sehingga dari data itu kita bisa mendapatkan arah tujuan yang seharusnya on track itu seperti apa. Caranya gimana, Bu? Kalau kita sudah melakukan riset pasar, maka caranya adalah of course kita memerlukan data. Nah, data ini bisa kita dapatkan melalui secondary research ataupun primary research ya. Yang secondary research ini kita bisa akses di library dan sebagainya ya, atau open access reputable sources. Jadi bukan juga kita hanya search populer di internet dan sebagainya, tetapi kita pastikan sumber-sumber atau kanal-kanal informasi itu merupakan yang bereputasi atau bisa dipercaya. Seperti contohnya data dari BPS, Badan Pusat Statistik, kemudian data dari Kementerian Perdagangan, dari Kadin, kemudian mungkin data ekspor impor. Nah, hal-hal seperti ini akan memberikan gambaran to uncover data apa yang sedang terjadi dengan pasar. Kemudian dari situ kita bisa mapping ke bisnis yang tadi kita sudah desain sebelumnya, bagaimana dengan company description-nya, kemudian bagaimana dengan dengan kapasitasnya, kemudian apakah produk dan services yang kita sudah tulis di bagian sebelumnya itu juga sesuai. Nah, ini yang perlu dipastikan ya dengan uncover data. Bu, kalau data-datanya itu oke sih bisa memberikan gambaran, tapi terlalu jauh ya. Banyak hal-hal yang belum tercover di data-data yang bisa didapatkan as a secondary research. Kita bisa mengadakan survei sendiri ya, primary research. Use your own data. Nah, kalau di sini kita bisa desain, kita bisa bingkai dengan sedemikian rupa sehingga datanya sangat memetakan dengan kondisi dari produk kita. Nah, yang dilihat itu apa saja, Bu, datanya? Ekonominya tentu saja. Dari aspek ekonomis kita perlu mengetahui info tentang market size, percent share, current demand in target market, kemudian growth potential and opportunity for a business of your size. Setelah itu barriers-nya seperti apa, atau company-nya sendiri mau apa ya, kemampuannya seperti apa. Nah, hal-hal ini juga akan memberikan gambaran supaya kita on track. Oke, kita ambil pasarnya itu 5% only ya. Kenapa? Karena kapasitas kita hanya sedemikian, sehingga ini juga mengurangi resiko coba-coba ya, atau berdasarkan intuisi. Kemudian selain aspek ekonomisnya, tentu saja kita juga memperhatikan produknya kita sendiri. Yang harus dilakukan dalam marketing plan adalah kita list all of your major product or services. Jadi kalau perusahaan Anda mempunyai beberapa jasa atau jenis layanan, juga jenis produk, maka perlu dilistkan semua. Kemudian pastikan ada after sales services. Di zaman sekarang open sources, open information, antara produk satu dengan yang lainnya sama ya kan, saling tumpang tindih. Yang membedakan apa? Yang membedakan salah satunya karakter of the company. Melalui apa yang bisa dirasakan oleh customer, yaitu melalui after sale services. Jadi ini menunjukkan bahwa ada itikat baik dari perusahaan tersebut yang bukan hanya ingin mengumpulkan profit ya, tetapi juga menjaga
the relationship, hubungan dengan customer itu maintain, yaitu bagaimana dengan memastikan bahwa customer itu mendapatkan benefit yang seharusnya, sehingga ada after sale service, bukannya beli terus sudah beli, tidak, tetapi after sale service-nya jalan. Kemudian customernya juga di sini disebutkan ya, kalau tadi sudah aspek ekonominya, produknya, setelah itu pasti close related dengan customernya. Target customernya seperti apa sih, karakteristiknya, geografiknya, tinggalnya di mana, demografinya seperti apa, ini juga perlu disebutkan, sehingga limitasi-limitasi dari perusahaannya itu bisa menyesuaikan, karena semua perusahaan pasti punya limitasinya, apakah itu multinational atau small company atau UMKM, mereka punya keterbatasan masing-masing, sehingga perlu ada prioritasnya. Nah, kalau itu semua sudah, maka dimasukkan juga competition-nya. Jadi competition ini dimasukkan di marketing plan, menunjukkan bahwa perusahaan Anda perusahaan yang dewasa, yang memahami bahwa ketika entering the business pasti ada pesaing. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana perusahaan Anda betul-betul memperhatikan aspek-aspek resikonya dan bagaimana menanggulanginya. Jadi di sini ada indirect competitors, tidak semestinya bakpia dengan bakpia, bisa jadi bakpia saingannya dengan minuman dan sebagainya, karena ada kecenderungan pembeli untuk memilih produknya seperti apa. Setelah itu apakah produknya itu merupakan produk yang across the board, ya, artinya saingannya itu kemana-mana, ya. Contoh yang tadi ya, misalnya bakpia tadi, dia bisa saingan kemana-mana sebetulnya, sehingga menentukan positioningnya seperti apa. Itu yang bisa kita diskusikan ya. Pastinya setelah ini kita akan talking about operation. Kalau kita sudah menentukan marketing plan-nya seperti apa, operasinya seperti apa, production-nya seperti apa. That's what we will discuss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.